Di satu semester ini, adik-adik akan ketemu dengan Pak Hendra di mata kuliah hukum zakat, hukum ziswab namanya. Ya, jadi di satu semester ini kita akan ketemu di satu mata kuliah namanya hukum ziswab. Nah, adik-adik, apa itu hukum ziswab? Nah, adik-adik bisa perhatikan, ini Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Nah, saya pikir adik-adik bisa membaca di layar itu, mirip nanti ringkasannya dengan apa yang saya tulis di papan ini. Nah, apa itu hukum ziswab? Jadi terbelah menjadi dua. Yang pertama adalah hukum. Ya. Hukum itu berbicara antara boleh dan tidak boleh. Artinya, kita akan berbicara boleh dan tidak boleh. Boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan itulah hukum. Sehingga ada banyak di sini lahir, ada hukum Islam, ya, ada hukum kemudian hukum formil yang ada di Indonesia misalnya, ada itu undang-undang, ya, ada kemudian PP dan berbagai macamnya, termasuk yang terakhir sekarang ada kompilasi hukum ekonomi syariah yang non formil. Nah, adik-adik sekalian, nah yang kedua termnya adalah ziswab. Apa itu ziswab? Ziswab adalah Z-nya itulah Z-nya adalah zakat, I-nya adalah infak, S-nya adalah sedekah, W-nya adalah wakaf. Jadi ada 4 di situ. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, adik-adik sekalian rahimallah. Jadi kalau adik-adik perhatikan di layar Pak Hendra ini, nah adik-adik bisa lihat di sini. Nah, ziswab adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sedekah dan wakaf. Baik adik-adik sekalian, nah kalau kita runut lagi, pada dasarnya di dalam Al-Quran itu bahasanya selalu sedekah. Kira-kira adik-adik pernah nggak ketemu istilah wakaf dalam Al-Quran? Dari 30 juz Al-Quran itu, pernah tidak ada yang menemukan kata-kata wakaf? Tidak. Tidak ada, Pak. Ya. Ada nggak ada yang menemukan iktisadul islami, ekonomi Islam? Nggak ada juga. Jadi, kalau kita peras, kalau kita kemas ya kira-kira, maka ini semuanya, zakat, infak, sedekah, wakaf, itu istilahnya sedekah. Shadaqatun tutahhiruhum hud min amwalihim sedekah, ya. Jadi selalu istilahnya sedekah. Nah, sedekah itu terbagi menjadi 2. Ya. Nih, adik-adik bisa perhatikan di layar Pak Hendra. Ada namanya sedekah wajib. Shadaqatun wajibun, sedekah wajib. Ma huwa shadaqatun wajib? Apa itu sedekah wajib? Ismuhu zakat. Zakat. Zakat itu hukumnya wajib. Apa Ustadz? Ya, wajib. Ya, ada 2 zakat di situ. Yang pertama namanya zakat fitrah. Nah, yang kedua namanya zakat mal. Zakat harta. Zakat fitrah ini adalah yaitu zakat jiwa. Nah, yaitu zakat jiwa, nafs, ya. Nah, kapan dibayarnya Pak Hendra? Ya, dibayarnya pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebelum ya khatib naik mimbar di hari raya Idul Fitri. Nah, jadi siapapun yang lahir ke muka bumi ini wajib dia bayar zakat fitrah. Lahir misalnya anak saya ini 1 hari, besok pagi mau lebaran misalnya, wajib saya bayar zakat fitrahnya. Ini zakat jiwa. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat harta. Ya. Bahkan di Al-Quran dikatakan huz, ambillah. Ya. Jadi wajib harta. Nah, kalau ada perhatikan di sini nih, di atas sekali ini, nih lihat ya. Lihat ya di layar kita yang Pak Hendra bundarin ini. Lihat. Ya. Lihat di layar, lihat. Nah, di situ kalau perhatikan sini. Ini ada diperhatikan 100% lah Allah berikan harta pada kita. Tapi kata Allah, ya, bolehlah kau ambil semuanya hartamu. Harta 1 dunia ini bolehlah ambil. Tapi ingatlah kata Allah, aku minta sedikit aja lah.
2,5%. 2,5% itu banyak atau sedikit? Sedikit kan? Berarti kita masih punya berapa persen, Dek? Kita masih punya berapa? 97,5%. Tapi berat nggak mengeluarkan 2,5% tuh? Berat. Ada yang Sebagian berat. orang berat, Pak. Bagian, Nah, Pak. Adek bayangin kalau adek punya uang ya 1 juta ya, ini dapat uang 1 juta, berarti 2,5%-nya berapa, Dek? 25.000. 25.000. Lebih berarti masih sisa 975.000. Banyak mana 25.000 dibandingkan 975.000? 900. Tapi kadang-kadang kata setan jangan, Bang, nih. Ya kan? Jangan. Oh, Ustaz, 25.000 gampang, Tat. Masukin aja, Tat, kasih sedekah zakat 25.000. Iya kalau 25. Tapi kalau uangmu sudah 1 miliar, 1 M, 2,5%-nya berapa, Dek? 25 juta. 25 juta. Berat atau kecil? Berat atau ringan? Berat. 25 juta, men. 25 juta beli motor baru. Ringan, Pak, bagi orang kaya. Ringan, Pak, tapi kan Iya, kan dia punya 1 M. 1 M. 1 M. Jadi kalau Pak Hendra itu doa tiap hari, ya Allah, bukan minta rezeki yang banyak, ya Allah, berikan hamba kesempatan untuk bisa berzakat lebih banyak dari hari ke hari. Kalau adik-adik berzakat cuma 25.000, punya duit cuma 1 juta. Tapi kalau adik-adik zakat 25 juta, berarti Allah titipkan uang sama adik-adik 1 miliar. Jadi mintanya itu bukan rezekinya, minta beri kesempatan, ya Allah, hamba ini bisa bantu orang miskin. Sedekah. Jadi ketika adik-adik punya mimpi menolong orang lain, Allah tolong tuh adik-adik. Jadi keywordnya sederhana sekali. Jadi menolong orang lain, Allah tolong kita. I get and I give for you. Ya, jadi Masya Allah ini luar biasa. Jadi keluarkan yang sedikit ini, Allah lindungi yang banyak. Keluarkan yang 2,5% ini, Allah berkah yang banyak. Tapi ingat, ketika Anda tidak mengeluarkan 2,5% yang kecil ini, zakat mal tadi, maka ingat, ya, Allah ambil semuanya. Allah punya senjata, ada senjata api, ada senjata tabrakan, ada senjata kemalingan, ada senjata banjir, dan berbagai macamnya. Meskipun tidak semua yang terjadi itu, kadang-kadang kita anggap, katanya Allah boleh jadi teguran. Nah, adik-adik sekalian nih, Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Kalau 4 miliar berapa zakatnya, Dek? 4 miliar? 100 juta. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Berat, semakin berat atau semakin ringan mengeluarkan zakatnya? Semakin berat. Makin berat. 100. Kalau begitu, pingin jadi orang miskin, orang kaya? Iya. Tapi ketika jadi orang kaya, berat. Kenapa berat? Itu milik atau tidak? Berat itu karena apa? Karena kita beranggapan bahwa harta itu milik. Padahal dia bukan milik. Dia titipan. Ketika adik-adik dan Pak Hendra menganggap bahwa harta itu titipan, itu menjadi ringan, bukan menjadi berat. Buktinya saat mati cuma 3 helai kain kapan yang dibawa oleh seorang laki-laki, 5 helai kain kapan untuk perempuan. So what? Lalu apa kemudian yang Anda beratkan? Nggak ada. Jadi, ini luar biasa konsep Islam itu. Baik, kita kembali pada zakat tadi. Nah, zakat harta ini syaratnya 2. Ada bisa lihat di gambar ini, ya. Di situ ada syaratnya apa, Dek? Ada nisab, ya. Ada nih nisab. Apa nisab itu? Nisab itu batas, limit harta yang ada miliki. Ya, sama dengan pajak juga demikian juga ada batasan itu juga. Nah, kalau di zakat berapa nisabnya, Dek? Zakat mal itu 85 gram emas. Setara dengan 85 gram emas. Artinya apa? Kalikan aja berapa harga emas. Harga emas anggaplah 500. Sekarang sudah 1 juta loh, Dek. Sebelum Covid kemarin masih 500 dan sekarang sudah hampir 1 juta lebih kan. Begitu enaknya kalau nyimpan emas itu, naik terus. Ya. Beda kalau nyimpan uang, jumlahnya bertambah tapi nilainya kurang. Nah, itu. Nah, jadi emas. Nah, kalau 85 kali 500 ini contoh aja. Berarti berapa uangnya, Ustaz? 42 juta 500.
500. Kalau adik-adik punya uang melebihi 42.500.000, berarti sudah kena kewajiban zakat. Berarti harus bayar zakat. Oh, gimana cara hitungnya, Pak Hendra? Tinggal sederhana saja, ya. Tinggal dibagi. Berarti sekitar ya kalau 1.300.000 berarti pendapatan kali 12 bulan berarti sekitar 3.700.000-an ya. Sekitar 3.700.000 ya, berarti gajinya sebulan kira-kira gitu kan. Nah, anggaplah 4 juta. Kalau 4 juta berarti karena 1.025.000 berarti berapa itu? Cuman 100.000 kan? Hitung-hitungannya kalau kira-kira gitu kan. Tapi kemudian ada haul. Ya, ada haul kewajiban yang kedua. Uangnya terpenuhi, tapi haulnya belum. Wajib zakat enggak? Belum. Contoh apa? Zakat perdagangan itu haulnya berapa lama? 1 tahun. Zakat pertanian berapa lamanya? Waqta khosdihi, setiap musim panen. Kalau panennya 4 bulan sekali, berarti dikeluarkannya setiap panen 4 bulan sekali. Zakat pertanian. Nah, adik-adik sekalian rahimallah. Jadi ini jelas ya, yang wajib itu zakat. Yang sedekah kedua namanya adalah sedekah tatawwu'i. Apa makna tatawwu'i? Ayo. Apa arti tatawwu'? Dari pesantren kan? Tatawwu' apa makna tatawwu'? Apa? Tatawwu'i. Sunnah. Sukarela. Sukarela. Artinya Suka. tidak ada. Kan lawannya wajib kan sukarela kan? Iya enggak? Iya kan? Iya. Sukarela itu ya enggak wajib. Dikeluarkan dapat pahala, enggak dikeluarkan enggak apa-apa. Dikeluarkan rezekinya tambah berkah, enggak keluar enggak apa-apa. Terus kalau dikeluarkan rezekinya berlipat ganda, enggak dikeluarkan enggak apa-apa. Apa di situ Pak Hendra? Di situ namanya adalah infak. Ya. Apa namanya lagi? Sedekah. Ya. Apa namanya lagi? Hibah. Ya. Nah, banyak lagi yang lain-lainnya. Apa lagi namanya? Wakaf. Nah, jadi infak ya. Datang ke masjid, infak, ya kan? Sedekah. Sedekah itu bisa bersifat dua, ya. Bisa materi, bisa non materi. Ya, materi itu harta, non materi senyuman, ya kan? Senyummu terhadap saudaramu sedekah. Jangan senyuman dikit-dikit senyum gitu. Jangan, tapi kasih duitnya juga dong. Gitu kira-kira gitu. Dikit-dikit senyum terus kira-kira gitu ya. Jadi senyuman mentang-mentang hadis Rasulullah tabassumuka ya, senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Ya. Ada orang minta, Mbak, minta duitnya Mbak. Maaf ya, Dek. Kasih senyuman aja lah hari ini, Dek ya, kira-kira gitu. Benar-benar. Ya. Jadi harus tepat sasaran. Orang minta uang masa dikasih senyuman kira-kira gitu ya. Jadi, sama menghilangkan duri dianggap Rasulullah itu sedekah dan berbagai macamnya. Ya ada materi dan non materi. Hibah juga demikian. Nah, ini bahkan sudah masuk di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terutama zakat dan hibah ini. Meskipun tidak bicara tentang pengelolaannya. Nah, adik-adik sekalian, kita akan teruskan. Saya pikir ini yang akan kita bahas dalam 1 semester. Nah, dari sisi hukumnya kita akan melihat nanti akan bahas 2, yaitu dari hukum Islam, itu belajar dari fikihnya bagaimana nanti bagaimana fikihnya ya, bagaimana pendapat ulama tentang asnaf zakat misalnya, boleh enggak asnaf zakat itu ditambah atau dikurangi kira-kira ya. Begitu juga dengan harta objek zakat, boleh enggak ditambah atau dikurangi. Nah, kita akan bicara di sini bagaimana pendapat para ulama di fikih dan berbagai macamnya. Ada pendapat ulama-ulama klasik, ada pendapat ulama-ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili misalnya dengan fiqh zakat dan banyak lagi yang lainnya saya pikir. Lalu yang kemudian wakaf juga demikian, kita akan bicara boleh enggak wakaf, misalnya dulu wakaf itu adalah abadi, kekal, mu'abbad. Sekarang wakaf boleh enggak wakaf uang? Buktinya sekarang kita punya fatwa tentang kebolehan wakaf uang. Kita juga punya Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf yang membolehkan wakaf uang, wakaf saham ya. Masya Allah sekarang kita kenal wakaf saham dan berbagai macamnya. Nah, kita akan bicara meskipun sudah ada peraturannya, mungkin kita akan bicara dari sisi asbab, fikih dan berbagai macamnya. Lalu yang kedua, kita juga bicara dari sisi regulasi peraturan yang ada di Indonesia.
karena adik-adik ini adalah jurusan HES ya, dan jurusan manajemen zakat wakaf, maka patut bagi adik-adik untuk mengetahui dari sisi hukum. Contoh, kita punya undang-undang zakat pertama sekali di Indonesia. Ada yang tahu? Pak Indra, ada yang tahu? Undang-undang zakat yang pertama sekali di Indonesia? Nomor berapa? Hah? Ada yang tahu? Satu kelas? Apa, Hah? Pak? Undang-undang zakat pertama sekali di Indonesia, undang-undang nomor berapa? Hah? Nggak ada yang tahu? Nomor 38. Wah, keren. Anak apa nih? Ziswap atau anak-anak HES nih? Yang jawab HES, pesan. Pak. HES ya, waktu keren. HES. Itu ya saya senang itu kalau ada adik itu. Jadi belum saya ngajar adik-adik sudah paham. Undang-undang 38. Undang-undang tahun 1999. Ini undang-undang zakat kita pertama sekali di masanya Pak Habibie. Pada saat itu transisi dari masa Pak Harto ke Pak Habibie. Nah, kita sudah punya undang-undang ini ya. Meskipun kemudian kemudian di amandemen lahirlah namanya undang-undang zakat terbaru, undang-undang nomor berapa, Dek? 23 ya. 23 tahun 2011. Kemudian keluar PP-nya. PP-nya 14, nomor 14 tahun 2014. Jadi komplit. Zakat kita sudah diatur. Ya, mana lebih tinggi undang-undang dibandingkan PP? Ayo. Undang-undang dibuat, lalu kemudian dijelasin lagi melalui PP, lalu kemudian dijelasin lagi melalui PMA. PMA itu apa? PMA. Peraturan Menteri Agama. Oke ya. Baik. Lalu wakaf gimana Pak Hendra? Kita sudah punya undang-undang wakaf belum? Sudah. Ada yang hafal? Undang-undang nomor berapa wakaf? Ayo, satu kelas. Ada 67 orang nih. Apa undang-undang wakaf? 42 bukan, Pak? Hah? 42. 41 tahun 2. Itu tahun 2004. Keren. Itu yang saya inginkan. Anak-anak keren. Anak. Ya, nomor 41 tahun 2004. Lalu kemudian PP-nya nomor berapa? Baru 42. Gampang cara ngapalkan ya kan? Kalau undang-undangnya 41, tambahin satu angka, 42. Tahunnya gimana Pak Hendra? Tambahin 2 angka. Nggak, kayak ngapal ayat lah kira-gitu kan. Kayak ngapal ayat murojaah kira-kira gitu. Ya 41, 42 gitu kan. PP-nya. Ya. Tahun 2006. Nah. Lalu kemudian keluar lagi PMA-nya. Peraturan Menteri Agama. Menjelasin lagi lebih jelas. Tahun 2009. Nah sekarang Dek. Keluar lagi nih PP-nya. PP 2006 ini. Ya. Itu lahir PP terbaru. PP terbaru itu tentang wakaf 25, PP 25 tahun 2018. Itu karena banyak sekali jalan-jalan tol, pengembangan jalan tol di Indonesia, maka mau tidak mau ada banyak sekali aset wakaf ya, boleh jadi yang kena jalan, yang kemudian bermacamnya. Nah, tentu dibutuhkan regulasi baru. Maka keluar itu. Nah, yang semula di PP sebelumnya atau itu diatur bahwa kalau rusla dan berbagai macamnya itu izinnya harus ke Jakarta, maka dengan ini banyak kemudahan-kemudahan hanya beberapa hektar misalnya yang diperbolehkan di daerah dan di Jakarta dan berbagai macamnya. Dan ini menjadi menarik. Nah, saya pikir itu sudah komplit ya. Nah, nanti kita akan berbicara dari dua sudut inilah kira-kira dalam satu semester ini. Baik adik-adik sekalian, if you have any question for me, silakan adik-adik bisa bertanya. Setelah ini mungkin saya akan sampaikan silabus dan kemudian apa yang kita bahas dalam satu semester ini. Baik, silakan adik-adik sekalian, kalau ada yang ingin adik-adik tanyakan di apa yang Pak Indra jelaskan tentang mata kuliah ini.